Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi nih kita. Gimana adik-adik, semangat kan? Adik-adik gimana kabarnya? Sehat? Kalau sehat angkat jempolnya. Yeay. Sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami kembali ikutin ibadah kami Tuhan, ibadah sekolah minggu kami di minggu kedua bulan 2 ini Tuhan Yesus, yaitu Minggu Imlek Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan Yesus karena kami masuk ke bulan Imlek Tuhan Yesus, Minggu Imlek Tuhan. Tuhan biar kami semangat Tuhan untuk memuji-muji Engkau, mendengarkan share firman yang akan dibawakan oleh kakak rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami semangat untuk memuji-muji Engkau. Mari adik-adik yang semangat, sama-sama kita katakan amin. Oke, sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Kita belajar dikit-dikit, lama-lama akan menjadi bukit. Oke? Tametu, haleluya. Tametu, haleluya. 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 Tametu, haleluya. Dibawain lagu ini, kamu mau dong minggu depan ada games misalnya. Gak apa-apa, kalian boleh komen di bawah, oke? Nah, sebentar kita mau masuk ke dalam sharing firman Tuhan. Mari adik-adik kita mau ambil posisi kita, mau ambil sikap penyembahan kita. Kita percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus sudah mencintai kita duluan, adik-adik.
sudah lebih dulu mencintai. Yesus sudah lebih dulu mencintai. Kau berikan kami kesehatan pada sampai saat ini Tuhan. Kami sebentar mau dengar sharing firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak kami Tuhan Yesus. Lindungi kami Tuhan Yesus, buka telinga, pikiran dan hati kami Tuhan, agar apa yang di-sharingkan kami oleh kakak kami Tuhan, kami dapat terima dengan dan kami akan lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sharing firman-Mu. Mari adik-adik yang siap mendengarkan sharing firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga sehat selalu ya yang ada di rumah. Dan Cece senang banget karena hari ini Cece bisa temenin adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, by the way ini ya, Sinen Kuala buat kita semua. Semoga di tahun baru Imlek ini menjadi tahun baru yang begitu membawa berkah buat kita semua ya. Dan pastinya karena hari ini bukan hanya sekedar perayaan hari Imlek, hari ini juga ditandain sebagai hari kasih sayang atau bisa disebut hari Valentine. Nah, hari kasih sayang ini biasanya yang paling gempar itu adalah antara pasangan-pasangan. Tapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, bisa nggak sih kita rayain hari kasih sayang? Bisa banget. Nah, dengan cara bagaimana kita bisa sampaikan hari kasih sayang? Aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu kok, aku sayang kamu Mei, adik kita, papa mama kita bisa mengatakan aku sayang papa mama. Nah, hari ini juga kakak mau intermezzo lagi nih, mengingatkan lagi, reminder lagi nih, hari kasih sayang ini pasti kita sampaikan kepada orang-orang yang kita sayang. Nah, apa kasih yang paling luar biasa yang kita pernah terima di hidup kita? Paling hebat dan paling luar biasa adalah kasihnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan rela untuk berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa? Di sini Tuhan sangat sayang banget sama kita, karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Kita diajarkan kasih oleh Tuhan Yesus, maka kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, karena momennya lagi benar-benar love di mana-mana nih ya, udah bisa nih sampaikan ke orang-orang terdekat kita, ke orang-orang penting di hidup kita. Aku sayang kalian semuanya. Oke. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih, biarlah kami Tuhan pada hari ini bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, bukakan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa
bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa dan bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa, haleluya, amin. Nah, sebelumnya kakak pernah ceritain tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, kakak bakalan ceritain ulang lagi di hari ini karena orang Samaria ini benar-benar berkesan banget ya, karena dia sangat baik hati. Nah, orang Samaria yang baik hati ini bisa kita lihat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dan kakak bakalan nanti kalau misalnya mau baca ayatnya, mau baca ceritanya di Alkitab, bisa baca di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, ini kakak bakal ceritain singkat karena kakak pernah cerita sebelumnya nih ya, di bulan lalu kayaknya. Bakalan kakak ceritain lagi supaya kita bisa reminder lagi bagaimana ceritanya. Jadi ceritanya itu di sini pada suatu hari nih Tuhan Yesus sedang berkumpul dan menceritakan sebuah cerita tentang si orang Samaria ini. Nah, ada seseorang yang sedang berjalan sendirian nih ya. Bisa disebut seorang pejalan dari kota Yerusalem, dia menuju ke kota Yeriko. Nah, tapi tiba-tiba nih di tengah jalan si pejalan ini nih dirampok sama perampok pastinya. Kalau istilahnya kita di Batam itu begal, dibegal sama orang-orang perampok ini. Istilahnya sama lah, pekerjaan mereka pokoknya merampas apa yang bukan mereka, apa yang bukan milik mereka. Nah, di tengah perjalanan setelah dirampok sama si perampok ini, nah si pejalan itu dibiarin bahkan sampai bajunya juga diambil, semua barang-barangnya diambil. Terus bahkan si pejalan ini kan sudah mencoba untuk melawan tapi tidak bisa, bahkan dipukulin sama si perampok dan akhirnya terluka, dibiarkan setengah mati di pinggir jalan, dan itu dalam kondisi luka-luka parah. Baju juga udah nggak ada lagi, udah setengah badan dia udah nggak ada lagi pakaian, dan itu kedinginan. Bayangin deh, itu habis dirampok lagi terluka, pokoknya kondisinya benar-benar kayak orang yang lagi sakit kritis. Jadi dibiarin aja di pinggir jalan. Nah, dibiarkan di pinggir jalan, perampoknya kabur. Akhirnya di beberapa saat kemudian tuh ada yang lewat. Nah, seorang bapak-bapak nih ya, dia ini orangnya bekerja sebagai pengajar di tempat ibadah, seorang imam. Tapi ketika dia lihat si pejalan ini di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari sana. Pergi meninggalkan si pejalan tadi yang sedang terluka di pinggir jalan. Lalu tak lama kemudian datang lagi nih orang yang biasa juga bekerja di tempat ibadah nih, orang Lewi. Nah, ketika ia melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian datanglah seorang dari sebuah tempat yang disebut namanya Samaria. Nah, inilah yang namanya tadi orang Samaria yang baik hati. Nah, biasanya nih orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai orang banyak gitu loh. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat dia turun dari keledainya dan mendekati dan memeriksa si orang tadi. Orang yang udah dirampok tadi, orang yang terluka tadi. Nah, kemudian ia membersihkan luka-luka di tubuh orang itu, diobatinya. Setelah itu dia bawa ke keledainya itu dan membawa ke tempat penginapan. Ia juga membantu membiayai penginapan orang tersebut. Dari ketiga orang itu, menurut adik-adik siapa nih yang paling baik? Udah pasti orang Samaria. Dia menunjukkan kasihnya ke orang tersebut, orang yang terluka itu, dengan cara apa? Dia walaupun orang banyak tidak suka sama dia nih, tidak suka sama orang Samaria. Kan di sini tadi bilang banyak orang yang tidak menyukai orang Samaria, tapi dia tetap menunjukkan kasih kepada si pejalan kaki tadi.
dia mengobati, dia merawat, terus diantarin lagi di penginapan, nggak tahu pun identitas si yang terluka itu, nggak tahu siapa dia, bahkan saudara pun enggak gitu loh. Bahkan dia mungkin saja bisa dibilang salah satu orang yang membenci orang Samaria, tetapi dia tetap menunjukkan kasih, membantu orang tersebut gitu loh. Nah, mengapa orang Samaria itu baik banget nih kepada orang yang dirampok itu? Karena ia tahu nih, Tuhan yang mengajarkan untuk sayang kepada semua orang dan berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang sedang susah. Kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja, apakah adik-adik juga sudah mengasihi teman-teman yang mungkin saja nih ya nakal, terus suka gangguin kita, nggak seneng, atau koko dan cici kita yang kadang suka usil gitu loh. Kita mengasihi mereka nggak? Tentu saja kita juga harus tetap mengasihi mereka, bahkan orang asing saja ya. Ini nih orang Samaria nggak kenal nih siapa sih orang ini, ya nggak? Dia nggak kenal identitasnya apa, bahkan udah nggak ada identitas lagi nih karena sudah dirampok semua nih sama si perampok. Jadi nggak tahu tuh orang itu orang siapa. Nggak mungkin kan turun kan? Aku cek dulu. Oh sorry ya, kamu bukan orang yang ini. Enggak, bahkan ya bisa dibilang tadi orang yang kerja di tempat ibadah tidak menunjukkan hal tersebut gitu loh. Bukan dalam arti orang yang melayani itu hanya sekedar pelayanan aja di mimbar, tidak. Karena orang-orang tuh berbeda. Orang-orang menerapkan kasih, orang-orang yang mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu tujuan Tuhan yang sebenarnya, dimana kita harus mengasihi semua orang tanpa harus memandang dia itu siapa, apa yang pernah dia lakukan dengan kita. Oh iya, dia dulu pernah baik sama gue, jadi gue bakal bantu dia. Tapi kalau dia nggak pernah baik sama kita nggak bakalan pernah bantu, walaupun dia dalam keadaan susah. Kita tahu tuh susah tuh, ya udah biarin aja. Bukan dalam arti juga kita sebagai anak-anak Tuhan ya sekedar baik ke semua orang, enggak gitu loh. Kita juga harus, misalnya nih ya, ada teman minjem duit. Satu teman A, dia minjem duit karena dia mau beli iPhone 12 Pro Max misalnya, yang lagi hits nih. Minjem duit beli iPhone 12 Pro Max, minjem loh. Dan dengan kondisi di situ dia bukan karena dia nggak ada handphone, dia ada handphone dan kondisi handphonenya masih bagus. Terus dia cuma pengen update aja, ikut-ikutan update gitu loh. Terus yang kedua, ada orang yang emang dia mau minjem duit kamu untuk misalnya aku mau pinjem duit dong, mau bantu mama aku pengobatannya. Bakalan kamu kasih pinjam ke siapa? Mereka meminjam, kita pinjamkan, itu adalah perbuatan yang baik, benar gak? Tetapi kalau misalnya kita meminjamkan ke teman A, berarti kita berarti ini loh, kita membiarkan teman A ini ya udah pinjem aja gitu loh. Dan kemungkinan besar untuk dikembalikan nggak bakalan dikembalikan. Kenapa? Karena tujuan dia untuk meminjam tuh untuk update gaya hidup, dan kita juga nggak tahu kalau dia misalnya dalam kondisi orang ini lagi nggak kerja gitu loh. Kenapa? Terus memaksakan diri mengikuti gaya hidup yang mewah, mengikuti gaya hidup yang serba instan gitu loh, dengan kondisi hanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pinjamkan ke yang kedua, teman B, ini kan memang dalam kondisi benar-benar mamanya sakit, kemungkinan besar juga misalnya dia kerjaan lagi nggak bisa minjem duit di tempat kerja, tapi harus minjem duit sama kita. Dan dia bakalan tetap dia berjanji untuk bayar dengan menyicil gitu loh. Itu adalah perbuatan yang, itu adalah pilihan supaya kita tidak didekatkan juga sama orang-orang jahat yang berniat jahat gitu, berniat jahat lah sama kita, karena dengan tujuan mereka yang
salah. Jadi kita harus bijaksana untuk berbuat baik juga dengan orang lain. Tidak dalam arti kita harus semua orang harus kita ini baikin gitu loh. Lihat tujuannya, lihat apa maksud dia gitu loh. Apa maksud dia untuk meminjam uang dengan kita, atau kita juga harus melakukan hal baik dengan orang lain. Misalnya ini aku minjemin ke dia bakalan jadi ini nggak, bakalan balikin nggak, atau dia bakalan bertanggung jawab nggak sama pinjamannya dia. Apakah dia akan menggunakannya dengan hal yang baik gitu loh. Kalau kita meminjamkan dengan tujuan hal yang tidak baik, berarti kita mensupport dia melakukan hal yang tidak baik, ya nggak? Benar nggak? Nah, tapi kalau misalnya kita tahan dengan kita omongin baik-baik gitu loh, sorry ya nggak bisa pinjemin kamu, soalnya kamu mau beli iPhone sedangkan HP kamu masih bagus, kamu kerja aja loh, nanti juga lama-lama 2 atau 3 bulan kamu nabung juga bakalan bisa beli iPhone 12 Pro Max misalnya, atau kamu bisa beli barang yang kamu mau gitu loh. Jangan minjem, nanti takutnya kita nggak bisa bertanggung jawab sama pinjaman kita. Kita harus berkhidmat untuk berbijaksana untuk menggunakan barang-barang gitu loh misalnya. Kecuali kalau misalnya dia butuh nih, baru butuh banget karena kerjaan, butuh banget karena apa gitu kan, untuk nge-support apa gitu loh, baru kita lihat efeknya ke dia, buahnya itu seperti apa. Nah, lalu kalau misalnya nih, kalau sama teman-teman kita gimana? Misalnya nih teman kita ini lagi butuh bantuan. Beli pinjem pena nih, paling sering nih, pena hilang, pinjem hilang sampai 10 kali. Kira-kira kamu bakalan mau pinjemin lagi nggak? Dia terus pinjem sama kamu karena kamu baik gitu loh, baik ngasih pinjem pena sampai 10 kali hilang, dia itu nggak kembaliin pena kamu, tapi kamu terus kasih pinjemin sama dia. Gimana menurut kamu? Nah, kadang-kadang kita juga harus bijaksana bilang sama dia, sorry ya aku nggak bisa kasih pinjem lagi penanya, kamu udah pinjem 10 kali dan kamu 10 kali nggak kembalikan. Bukan dalam arti aku tidak berbaik hati, tapi nanti kamu terbiasa untuk meminjam barang tapi tidak mengembalikan, bahkan kamu menghilangkannya, karena itu adalah hal yang salah. Nah, kan bisa diomongin sama teman atau hal-hal yang lain. Nah, sama Koko, Cece, sama keluarga juga harus seperti itu gitu loh. Kadang kalau misalnya nih mama suruh, "Nak, bantu Cece ya cuci piring." Nah, kita juga harus melakukan apa yang orang tua kita juga katakan buat kita, karena itu adalah perbuatan yang baik, dan itu adalah kita menunjukkan kasih ke keluarga kita dengan taat, dengan mau dengar-dengaran dengan orang tua, dengan Koko, Cece gitu loh. Terus mendengarkan firman Tuhan juga, supaya kita bisa tahu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah kita bisa membantu siapapun, yang seperti Cece bilang tadi, tetapi harus penuh dengan hikmat. Tidak memandang apa tadi? Tidak memandang dia itu dari mana, siapa. Kalau dia orang Cina, aku baru bantu. Kalau bukan orang Cina, gue gak mau bantu. Kalau dia banyak uang, aku baru mau bantu. Kalau dia gak banyak uang, aku gak bantu. Kalau dia jajanin aku terus, dia baik sama aku baru bantu. Kalau dia gak baik, aku gak bakalan bantu. Gak boleh kayak gitu. Kita harus membantu orang lain, tidak memandang latar belakangnya, tidak memandang dia itu siapa, tapi kita harus melihat tujuan. Ketika kita membantu orang itu, efeknya ke dia seperti apa? Dia akan menjadi orang lebih baik kah? Dia akan bertanggung jawab kah dengan apa yang kita perbuat dengan dia? Dari ketulusan hati kita juga. Nah, kita juga harus tulus. Bukan dalam arti kita melihat tujuan dia agar kita tidak tulus, tidak. Tetapi kita agar kita bisa bijaksana. Nah,
Oke, jadi sekian firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, karena Tuhan telah mengajarkan kasih buat kita. Di ayat Alkitab di Lukas 10 tadi yang Cece bilang, nanti kalau sempat nanti kalian bisa baca di rumah. Di sini di pasal 10 ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita bakalan dengerin firman Tuhan, dengerin hal-hal yang baik yang Tuhan sudah ajarkan di hidup kita. Termasuk saat ini, apa yang baru Tuhan ajarkan tentang kasih. Kita harus mengasihi. Jadi kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kita juga harus menjadi impact, karena kita dengerin tadi firman Tuhan, kita harus mengasihi. Jadi kita mempraktekkan kasih itu dengan orang-orang di sekitar kita, sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke? Baiklah. Sekian firman Tuhan hari ini. Dari tadi sekian terus, masih ada lanjutan lagi enggak? Benar-benar sekian hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan pasti bangga banget buat anak-anak Tuhan yang lagi dengerin firman Tuhan hari ini. Baiklah, pokoknya semangat terus buat adik-adik yang ada di rumah. Walaupun kita masih belum bisa ketemu, tapi pasti percaya Tuhan pasti sediakan waktu terbaiknya supaya kita bisa berkumpul sama-sama lagi, berkumpul sama-sama, terus kita memuji muliakan Tuhan, kita happy lagi bersama-sama, nggak takut lagi ada jarak di antara kita. Oke, see you next week. Jangan lupa terus ibadah setiap hari Minggu di GBI Menhop, kan itu YouTube channelnya ya. Dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami sekarang sudah menyelesaikan di firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, biarlah ya Bapa Engkau berkati kami, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, tanpa memandang siapapun Tuhan, tanpa melihat Tuhan latar belakang mereka, apa yang mereka telah perbuat bagi kami, tapi kamu tulus, benar-benar tulus Tuhan untuk membagikan kasih, menjadi impact Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah ya Bapa, apapun yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan menjadi berkat bagi mereka juga ya Bapa. Dan dengan percaya Bapa, buat orang tua mereka ya Bapa, buat keluarga mereka, teman-teman mereka Tuhan, orang-orang di sekitar mereka, menyayangi anak-anak-Mu ini satu persatu Tuhan. Engkau perhatikan mereka Tuhan, setiap langkah mereka, dan kami percaya ya Bapa, biarlah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terus memberikan yang terbaik Tuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menyelesaikan ibadah kami, menyelesaikan firman Tuhan nah ini ya Bapak. Biarlah kami bisa melanjutkan aktivitas kami sertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Bapak kami berdoa, haleluya, amin. Oke, happy Sunday semuanya. See you next week. Dan pastikan setiap ibadah kita bisa selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Dadah, Tuhan memberkati.